Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita ikuti ibadah renungan harian Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 830 ayat 1. Saipahohoma rohaku. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang memberkati kehidupan kami hingga pada hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau disapa oleh firman Tuhan untuk menuntun kami ke jalan yang benar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan untuk hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2020, diambil dari kitab Keluaran 24 ayat 1 hingga ayat 11. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu.
dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di bahasa Batak didok, haudo hau angguri, hamudo rattingi. Namian di bagasan au, jala au di bagasan ibana. Ima namar parbue hon godang. Aidang tarulahamu agia aha, anggoso mardongan au. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan orang percaya dengan Tuhan adalah hubungan timbal balik, hubungan yang tidak terpisahkan. Dalam nats ini digambarkan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Pada kehidupan bangsa Israel, mereka begitu mengenal dengan baik dan memahami tentang pokok anggur. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, tentu kita sebagai ranting tidak boleh lepas dari pokok anggur itu sendiri. Ketika ranting itu terpotong, maka dia akan layu dan akhirnya menjadi kering dan dibakar. Pokok anggur adalah tumbuhan merambat dari batang yang satu, bisa merambat kemana-mana dan bercabang-cabang, beranting-ranting, dan dia akan berbuah di rantingnya, bukan di pokoknya. Tetapi yang pasti ranting-ranting itu disuplai makanannya dari pokoknya, sehingga dia tumbuh, menjalar,
dan menghasilkan buah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebagai pokok dan ranting harus selalu tersambung, tidak boleh terputus hubungan, sehingga pertumbuhan yang diberikan bisa menghasilkan buah yang banyak, dan buahnya akan matang dan manis dan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kita sebagai ranting dan pokok anggur itu sendiri harus tetap menjaga hubungan yang baik, hubungan yang sehat dan sesuai dengan harapan. Ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka gunting selalu siap sedia untuk memotong ranting yang tidak berguna, atau ranting yang sedang bermasalah, atau ranting yang sedang mengalami ada gangguan di dalam pertumbuhannya yang tidak akan berbuah sesuai dengan harapan. Maka dia akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Sebagai ranting, kita harus sadar diri bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa ketika kita di luar dari pokok anggur itu sendiri. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ketika kita dapat berbuat sesuatu, itu berarti bukan karena kekuatan kita atau bukan karena kebaikan kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan yang menjadi pokok anggur yang selalu memberikan nutrisi yang cukup dan sesuai, sehingga kita sebagai ranting bisa berbuat sesuatu kebaikan, berbuah yang banyak seperti yang diharapkan dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah ranting dari pokok anggur yang selalu berada di dalam pokok anggur itu sendiri, dan berbuahlah sebanyak-banyaknya sebagai harapan Tuhan dari kita. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari buku Wende nomor 833 ayat 1 dan ayat 2, Dinamasi Paidaan. Dinamasi paidaan, sogota di surgoin, tung sikap lasmi rohatu, mida Yesus pengakim. Dinamasi paidaan, sogota di surgoin, sangat Tuhan mulia ona tidak putung hati. Ukion nang boy taida, sondang ni sangap nain, alay segot ditikina, boi daun sangap nain. Dinamasi paidaan, sogota di surgoin, sangat Tuhan mulia ona tidak putung hati. Kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menyapa kami lewat firman Tuhan, agar kami menjadi ranting yang baik, yang menghasilkan buah sesuai dengan harapan Tuhan. Kiranya di dalam tuntunan Roh Kudus kami akan selalu berusaha menjadi ranting-ranting yang baik di dalam pelayanan kami dan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan dituntun dan dikuatkan, dan kami akan menerima berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan selalu berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita.